Shalom saudara-saudara terkasih, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyempurnakan kita selalu sampai kekal. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang mimpi. Karena seringkali orang-orang itu bertanya-tanya, misalnya tadi malam saya mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, dia ngomong ini itu, maksudnya apa? Kemudian ada lagi, saya mimpi ada pendeta kasih ayat, maksudnya apa? Terus mimpi kok dibawa ke surga dan neraka, maksudnya apa? Macam-macam. Tapi yang seringkali membuat saya prihatin adalah ada beberapa orang percaya yang dibuat bingung lewat mimpi. Misalnya, dia mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, mungkin orang tuanya. Dia bilang bahwa kuburnya harus dipindah, terus suruh buat syukuran segala macam. Nah, ini saya harus nurut atau gimana? Kalau saya nurut, apakah itu benar di hadapan Tuhan? Nah, sebagai anak Tuhan kita mesti memahami, saudara, sedikit banyak tentang apa itu mimpi, dari mana datangnya, dan apa kata firman Tuhan, kata Alkitab tentang mimpi. Siapa sih yang mendatangi kita dalam mimpi? Apa benar itu orang yang sudah meninggal atau bukan? Nah, hari ini kita akan tanya Alkitab tentang mimpi. Pertama, yang harus kita tahu pasti adalah siapakah atau datang dari mana atau sumber dari manakah mimpi kita itu, saudara. Kalau menurut pendapat psikologi, mimpi itu adalah bias atau pantulan ingatan dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, analisa psikologi ini ada kebenarannya dalam Alkitab. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan bahwa paling tidak ada 3 sumber daripada mimpi. Dan yang pertama, pendapat Alkitab itu sejalan dengan psikologi, yaitu mimpi bisa berasal dari bias jiwa atau bias psikologi. Kita baca di Pengkhotbah 5 ayat 2, saya akan bacakan. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, yang A saja. Sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Oleh karena kesibukan orang itu, maka dia ngimpi malamnya. Aktivitas kesibukan itu ada di dalam jiwa kita, yang kita pikirkan sepanjang hari, keinginan kita, kemudian ketetapan hati kita. Nah, itu semua seringkali mendatangkan mimpi. Seperti ini di Pengkhotbah 5:2. Karena kesibukan kita bermimpi, karena aktivitas pada waktu tidur kita bermimpi. Itu yang pertama. Kemudian saudara, kalau diingat-ingat di dalam Alkitab, Tuhan seringkali berbicara juga pada orang-orang pilihannya lewat mimpi. Misalnya Yusuf, dia mimpi bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari kelaparan melalui berkat-berkatnya pada Mesir, Misraim. Dan Yusuf sendiri mendapat peran utama dalam rencana itu atas keluarga Yakub. Kemudian ada lagi Yusuf, suami Maria, ibu Yesus. Dia juga dapat mimpi bahwa dia harus mengambil Maria sebagai istri untuk rencana keselamatan dunia. Ada lagi Abraham, Yakub, Firaun, Nebukadnezar, Daniel. Seringkali Tuhan bicara lewat mimpi. Nah, nanti kita akan bahas ini. Kemudian dari mana lagi sumber mimpi manusia? Tadi Alkitab bicara tentang sumber mimpi dari jiwa, dari Tuhan. Tapi ada satu lagi sumber yang dicatat di dalam Alkitab dan kita harus waspada. Kita baca di Ayub 4 ya. Ayub 4:13. Ya, saya akan bacakan. Waktu aku bermenung oleh sebab khayal malam, ini perkataannya Elifas, aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Jadi dia bermimpi malam, khayal malam, tidur nyenyak. Ayat 15, suatu roh melewati aku. Ada roh melewati, tegaklah bulu remaku, merinding dia, Elifas. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Jadi sosok saja. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar sosok itu. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ini kata sosok tersebut. Lebih-lebih mereka yang diam dalam pondok tanah liat. Maksudnya kita manusia. Yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan. Tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya.
Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tanpa hikmat. Ada satu roh yang menjumpai Elifas di dalam mimpi, saudara. Roh pendakwa menghampiri Elifas. Padahal Elifas adalah sahabatnya Ayub. Dan Elifas memang mau mengunjungi Ayub dan menasihati Ayub. Dan perkataan sosok dalam mimpi itu semuanya isinya teror, dakwaan, ancaman. Nah, kalau kita tahu kata pendakwa, kita tahu artinya siapa itu. Dia adalah diabolos, pendakwa iblis. Sampai di sini Alkitab menjelaskan paling tidak ada 3 sumber mimpi, yaitu mimpi yang bisa datang dari jiwa kita karena kesibukan, yang kedua mimpi yang datang dari Tuhan, dan yang terakhir iblis juga bisa masuk dalam mimpi. Nah, saudara, seperti yang tadi saya ceritakan, ada suatu ciri khas yang menyertai mimpi. Kalau mimpi itu dari jiwa kita, maka pasti tidak akan ada maknanya. Bisa kita anggap sebagai bunga tidur. Tidak usah dipikirkan, anggap aja kita lagi nonton film. Tapi bagaimana kalau kita bisa bedakan apakah ini mimpi dari Tuhan atau dari setan? Ada pembedaan yang jelas, saudara, bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan, yang Allah rancangkan adalah kehidupan. Contohnya tadi, Tuhan memberi mimpi pada Yusuf, anak Yakub, tujuannya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dan pada waktu itu bukan hanya keluarga Yakub, tapi seluruh dunia diselamatkan dari kelaparan melalui mimpi dari Tuhan kepada Yusuf. Yeremia 29:11, aku tahu rancanganku tentang kamu, kata Tuhan, yaitu damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Isi hati Tuhan pada kita adalah damai sejahtera, keselamatan, pengharapan, segala kebaikan. Nah, kalau mimpi itu dari Tuhan, maka dipastikan itu akan menyelamatkan manusia. Tapi perhatikan, kalau mimpi itu datangnya dari iblis, isinya teror, dakwaan, kecelakaan, kesusahan, penderitaan. Mintanya yang aneh-aneh, menyusahkan, kayak tadi, pindah kubur, nambahi beban-beban yang tidak perlu. Kemudian menyesatkan. Setan bisa datang dalam mimpi pakai rupa orang-orang yang sudah mati. Ngasih tahu kita rahasia-rahasia yang kita punya sebagai bukti bahwa sosok itu mengenal kita. Dan terus dia naruh suatu kuk perbudakan dalam mimpi. Hati-hati, itu setan. Dia bisa nyaru jadi mak engkong kita, kakek nenek kita. Tahu persis kejadian dalam hidup kita. Karena setan itu umurnya panjang. Dia kekal, mengamati hidup kita sejak kecil. Jadi dia kenal siapa betul kita dari kecil. Makanya kalau ada mimpi yang aneh-aneh, membebani, menyusahkan, pasti sumbernya bukan dari Tuhan. Tanya hamba Tuhan. Saya mau tutup sharing ini dengan satu kesaksian mimpi Tuhan, karena ini memberkati. Jadi di dalam pelayanan Roti Jelai ada rekanan dosen kami di sekolah misi namanya Pak Ahmad Tabrani. Nah, dari namanya saudara bisa tahu latar belakangnya. Kemudian dia cerita bagaimana dia bisa mengenal Yesus. Menarik, saudara. Dulu ayahnya adalah seorang yang sangat giat di dalam iman di luar Tuhan dan termasuk garis keras. Suatu kali Pak D-nya itu datang. Pak D-nya Pak Tabrani ini datang mengunjungi ayahnya. Dia menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan. Nah, ayahnya ini marah, saudara. Ayahnya Pak Tabrani ini keluar, dia bawa parang, dia ngusir kakaknya dan bersumpah, kalau datang lagi saya bunuh kamu. Pak D-nya itu diancam. Oh ya, Pak D-nya itu kenal Tuhan karena kesaksian dan bimbingan Hamran Amri. Lanjut. Suatu ketika ayahnya Pak Tabrani itu mimpi. Nah, mimpi lagi. Tapi kali ini mimpi dari Tuhan. Nah, dalam mimpi itu dia bilang rumahnya itu kebakaran. Dia berusaha menyelamatkan seisi rumahnya, istri, anaknya sudah ditangkap semua, tapi dia tidak tahu jalan keluar. Rumahnya kebakaran. Dia pikir mati sudah. Saya terpanggang hidup-hidup di tengah rumah yang kebakaran ini dalam rumah tangga saya beserta dengan anak istri saya. Itu di dalam mimpinya bapaknya Pak Tabrani. Di tengah keputusasaannya, kemudian dia lihat seorang datang. Dia pakai jubah, kemudian dia mengulurkan tangannya dan menyelamatkan seisi rumahnya. Kemudian bapaknya Pak Tabrani ini dia bangun. Jantungnya deg-degan karena mimpinya seperti itu. Berapa hari dia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Akhirnya dia datang ke kakaknya yang tadi dia mau bunuh. Dia cerita tentang mimpinya. Dan kakaknya tahu persis bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan kamu. Singkat cerita,
seluruh keluarga Pak Tabrani ini dibawa untuk mengenal dan menyembah dan menikmati Yesus Kristus selama-lamanya. Pak Ahmad Tabrani ini sekarang jadi hamba Tuhan. Dia jadi kepala prodi di sebuah sekolah misi. Dan hidupnya jadi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan bisa pakai mimpi untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari dalam hidup ini kita selalu merindu-rindukan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Baik dalam doa, akrab dalam firman, akrab dengan Roh Kudus sebagai pemimpin kita. Ayo, jadilah dewasa dalam memahami mimpi. Pastikan sumber mimpi Anda dari mana datangnya, dan kemudian putuskan apa yang harus Anda lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Shalom.